Perkenalkan, nama saya Reva Aulia Hidayat, absen 30. Perkenalkan, nama saya Jessica Chandra Carlota, absen 36. Perkenalkan, nama saya Nafisa Lumunaraya, absen 24. Di video ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan Bahari yang bercorak Buddha yang telah berdiri di Pulau Sumatera. Daerah kekuasaannya membentang di Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada 1. Berita Tiongkok. Berita yang diperoleh dari Ai Xing, seorang pendeta Tiongkok yang pernah melakukan kunjungan ke Sumatera tahun 671 dan 695 Masehi. Dia melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ai Xing juga melaporkan terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyamurti. 2. Berdasarkan berita Arab. Di Sriwijaya banyak pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan, dan di sana bahkan ditemukan perkampungan sementara orang Arab. Keberadaan Sriwijaya dapat diketahui dari sebutan para pedagang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya seperti Sabai, Zaba, atau Sri Busa. Raja-raja di kerajaan Sriwijaya sebagai berikut. Pertama, Dapunta Hyang Sri Jayanasa 683 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa telah menuliskan prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo tahun 684 Masehi, dan Kota Kapur. Selain itu, Dapunta Hyang Sri Jayanasa juga menaklukkan kerajaan Melayu dan Tarumanegara. 2. Indra Varman 702 Masehi. Selama masa kepemimpinan Indra Varman, dikirim utusan ke Tiongkok pada 702 sampai 716 Masehi dan 724 Masehi. 3. Rudra Vikraman atau Liu Teng Waikong 728 Masehi. Selama masa kepemimpinan Rudra Vikraman, dikirim utusan ke Tiongkok pada 728 sampai 748 Masehi. 4. Dharma Setu 790 Masehi. 5. Wisnu 795 Masehi dengan gelar Sarwawi Maldawi Mantana yang artinya pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada bersisa 775 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Wisnu memulai pembangunan Candi Borobudur pada 770 Masehi dan menaklukkan Kamboja Selatan. 6. Samaratungga 792 Masehi. Selama masa kepemimpinan Raja Samaratungga, Sriwijaya kehilangan daerah taklukannya di Kamboja Selatan pada 802 Masehi. 7. Balaputra Si Kaluhunan atau Balaputra Dewa 835 Masehi. Raja ini memerintahkan pembuatan biara untuk Kerajaan Kola di India dengan meninggalkan prasasti Nalanda. 8. Sri Udayaditya Warman 960 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Sri Udayaditya Warman mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 960 Masehi. 9. Sri Wuja atau Sri Udayadityan 960 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Sri Udayadityan mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 961 sampai 962 Masehi. 10. Siaise 980 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Siaise mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 980 sampai 983 Masehi. 11. Sri Jukdamani Warmadewa 988 Masehi. Saat beliau memerintah, terjadi penyerangan dari Jawa. 12. Sri Marawijaya Tunggawarman 1008 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Sri Marawijaya Tunggawarman mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1008 Masehi. 13. Sumatera Bumi 1017 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Sumatera Bumi mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1017 Masehi. 14. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi. Selama kepemimpinan Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, Sriwijaya dapat dikalahkan oleh Kerajaan Kola dan sang raja sempat ditawan. 15. Sri Deva 1028 Masehi. Selama kepemimpinannya, Raja Sri Deva mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1028
1028 Masehi. 16. Dharmavira 1064 Masehi. 17. Sri Maharaja 1156 Masehi. Selama kepemimpinannya Raja Sri Maharaja mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1156 Masehi. 18. Trailokaraja Mauli Busana Varmadeva 1178 Masehi. Selama kepemimpinannya Raja Trailokaraja Mauli Busana Varmadeva mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1178 Masehi. 19. Pada tahun 1402, Parameswara Pangeran terakhir Sriwijaya mendirikan Kesultanan Malaka di Semenanjung, Malaysia. 1. Raja Dapuntahiang merupakan pendiri atau raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil melebarkan kekuasaan Sriwijaya sampai Jambi dan ia ingin kerajaannya menjadi kerajaan maritim. 2. Raja Balaputra Dewa. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami perkembangan pesat. Ia telah mengadakan hubungan dalam bidang keagamaan, politik, perdagangan maupun pendidikan. 3. Raja Wijayatunggam Warman. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami penurunan sehingga kerajaan ini dapat ditaklukkan Kerajaan Kolak. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk komunikasi dengan para pedagang. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya. Dalam rangka menjaga monopoli perdagangan, Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Tigor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda misalnya berhasil ditaklukkan dan menjadi kerajaan-kerajaan bawahan atau vasal. Dengan banyaknya kerajaan bawahan, Sriwijaya dapat menikmati banyak upeti. Pada akhir abad 9, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letak yang strategis yaitu di antara jalur perdagangan India dan Tiongkok membuat Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan pengendali perdagangan antara India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, iltada, damar, payu, dan barang-barang logam seperti emas, perak, dan gading gajah. Kerajaan Sriwijaya pertama kali didirikan oleh seorang raja yang bernama Dapuntahiang Sri Jayanasa. Dapuntahiang Sri Jayanasa menjadi raja pertama di Kerajaan Sriwijaya didasarkan pada sebuah catatan dari Aising dan dari dua prasasti, yaitu Prasasti Kedukaan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Pada catatan Aising dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapuntahiang Sri Jayanasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Sidayatra memakai sebuah perahu. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad 9 atau 850-an Masehi. Raja ini menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan di India atau Benggala dan Kulamandala dan Kekaisaran Tiongkok. Kemajuan dari Kerajaan Sriwijaya didukung dengan adanya beberapa faktor sebagai berikut. 1. Letaknya strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. 2. Menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Melayu, dan Tanah Gentingkra. 3. Hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang berharga. 4. Armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. 5. Pendapatan melimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkan, cukai terhadap kapal-kapal asing dan barang perdagangan seperti hasil buminya. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad 12 yang antara lain disebabkan oleh 1. Serangan Kerajaan Medang Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudamaniwarwadewa. Meski tidak berhasil, serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. 2. Serangan Kerajaan Kolamandala dari India pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab-sebab terjadinya serangan tersebut,
kekuasaan Sriwijaya. Hal ini tentu saja berakibat pada kemunduran ekonomi dan perdagangan. 4. Terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. 5. Serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang dengan angka tahun 683 Masehi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta mengungkapkan tentang Dakota Hyang yang menaiki perahu mengambil Sidayatra dan cerita tentang kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di dusun bernama Kota Kapur. Lokasinya berada di pesisir barat Pulau Bangka. Berisi tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. 3. Prasasti Tamang Tuau. Prasasti ini ditemukan pada tanggal 17 November 1945 di kaki Bukit Seguntang. Penemunya bernama Louis Constance Westerneck. Berisi tentang doa Buddha Mahayana dan cerita tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa. 4. Prasasti Karangberahi ditemukan oleh L.M. Bergholt pada tahun 1904 di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Berisi tentang kutukan bagi orang-orang jahat dan tidak setia dengan Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ini ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung. Isinya tentang kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. 6. Prasasti Bulung Langit ditemukan di Desa Harum Kuning, Lampung, berangka tahun 997 Masehi. 7. Prasasti Telaga Batu ditemukan pada tahun 1935 di sekitar kolam Telaga Batu, tepatnya di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Berisi tentang kutukan bagi orang-orang jahat dan tidak setia dengan raja. 8. Prasasti Nalanda. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di India Timur. Prasasti ini berisi mengenai penghargaan kepada Raja Balaputra Dewa yang diberikan oleh Raja Dewa Paladewa dari India. 9. Prasasti Ligon ditemukan di Thailand, tepatnya di daerah Tanah Genting. Isi prasasti ini berisi mengenai keagungan Raja Wisnu dari Garuda dan keluarganya. 10. Prasasti Leiden. Prasasti yang ditemukan di India. Isi prasasti Leiden yaitu mengenai peresmian wihara yang merupakan permintaan dari Raja Sriwijaya. 11. Prasasti Kanton. Prasasti ini berangkat tahun 1079 Masehi, ditemukan di Kanton, Cina. Isinya mengenai bantuan yang diberikan oleh Raja Sriwijaya dalam perbaikan kuil di Kanton. 12. Candi Muara Takus ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus mempunyai corak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa. Di dalam halaman candi ini pun terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palaka, dan Stupa Mahligai. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.